Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita adalah perwakilan dari kelompok 6 untuk presentasi dengan guru pembimbing Firda. Kita dari kelas 6A dan saya akan menyebutkan nama anggota kelompok. Saya sendiri bernama Aura Citra Lavia dan saya sebagai ketua kelompok. Saya sendiri bernama Eka Yarmianti dan saya sebagai wakil ketua kelompok. Selanjutnya saya akan membacakan laporan unjuk kerja dan karya dari kelompok 6. Laporan unjuk kerja dan karya lembar identitas dan pengesahan. Tema yang kita ambil adalah penggunaan teknologi yang positif dan produktif. Lalu ada judul yang kita buat yang bernama Sistem Tabungan Modern atau ATM. Lalu kita melaksanakannya selama 3 bulan dan biaya yang diperlukan adalah 78.000. Sumber dana kita adalah patungan. Kata pengantar dari laporan ini adalah alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas selesainya laporan kelompok unjuk kerja dan karya. Ini dengan judul Sistem Tabungan Modern dengan Tepat Waktu. Salah satu tujuan laporan ini adalah sebagai evaluasi program akhir kelas 6 sekolah dasar. Laporan yang disusun oleh kelompok ini mengubah sistem tabungan celengan menjadi sistem tabungan modern. Kami menyampaikan terima kasih yang sangat banyak kepada Bapak Sartono selaku kepala sekolah, lalu ada Bapak Ibu guru, orang tua, dan teman-teman siswa kelas 6 SDN 05 yang selalu memberikan semangat, inovasi, motivasi, dan lain-lain. Kami menyadari atas ketidaksempurnaan penyusunan laporan ini, namun kami tetap berharap laporan ini akan memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, khususnya untuk kemajuan SDN 05 nomor 44. Lalu ada pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Sejak Maret 2020 sampai sekarang Indonesia dilanda virus mematikan yang disebut dengan virus corona atau lebih dikenal COVID-19. Nah, di sini di era seperti ini banyak yang terkena PHK. Maka dari itu kita menciptakan produk ATM. Mengapa sih kita menciptakan produk ATM? Karena kita belajar menabung sejak dini dan jika kita terkena PHK, kita akan mendapatkan uang pesangon, lalu kita membuka usaha atau modal usaha dalam modal pesangon itu maupun usaha kecil-kecilan atau usaha kreativitas diri sendiri lalu dijual kepada orang lain atau orang sekitar rumah atau lain-lain. Nah, maka dari itu tujuan kita untuk SDN Wonokusumo 5 nomor 44 dan lainnya adalah yang pertama, siswa dapat menambahkan pengetahuan tentang keuangan. Siswa dapat tahu keluar atau masuknya uang pada hari itu. Yang ketiga, siswa dapat belajar bahwa menabung itu sangat penting. Rumusan masalah. Bagaimana sih cara berjalannya keluar masuknya uang pada ATM tersebut? Yang kedua, apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat ATM? Yang ketiga, mengapa kita menciptakan sistem tersebut? Yang keempat, apa sih manfaat kita menggunakan sistem tersebut? Yang kelima, bagaimana kita mengetahui berapa isi uang kita di dalam ATM tersebut? Yang keenam, deskripsi proyek akhir dan indikator pencapaian tujuan. Penelitian pembuatan sistem tabungan modern atau ATM ini dinyatakan berhasil jika siswa dapat bekerja sama dengan tim dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, produk ini dinyatakan berkualitas jika yang pertama ada komponen kabel di dalamnya. Yang kedua, jika ada saklar. Yang ketiga, jika ada dinamo. Yang keempat, ATM yang dibuat siswa bisa bernilai bermanfaat yang dapat dijual dan bernilai ekonomis. Lalu kita akan lanjut ke bab 2, penggalian informasi. Sumber informasi utama. ATM ini adalah produk yang sangat bermanfaat untuk kita melakukan kegiatan menabung. Produk ini sangat dibutuhkan di masa pandemi saat ini. Kita bisa menabung di rumah
Dan kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke bank. Jika kita pergi ke bank lalu kita menciptakan kerumunan antar orang, dan itu akan menambah potensi tertularnya COVID-19. Maka dari itu, saya dan kelompok saya menciptakan produk ATM ini. Sumber informasi tambahan adalah kami membuat dua jenis ATM. Kami membuat ATM dinamo, lalu kita membuat ATM dengan adaptor. Dan di sini saya akan memberikan fotonya. Lalu, kenapa sih alasan kami membuat dua jenis tersebut? Karena kami ingin mengetahui lebih tahan lama mana ya antara dua jenis tersebut. Nah, ATM dinamo baterai ini kekurangannya adalah baterai lebih cepat habis dan butuh banyak biaya untuk membeli baterai. Dan kelebihannya bisa untuk menabung dan dapat ditaruh dimanapun. ATM adaptor, kekurangannya adalah memerlukan sumber listrik atau colokan. Dan kelebihannya adalah hemat biaya listrik, bisa untuk menabung, dan lain-lain. Maka dari itulah alasan kami untuk membuat dua jenis. Desain kegiatan saya akan serahkan kepada Eka, Wakil Ketua. Desain kegiatan. Kegiatan unjuk kerja dan karya ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021 sampai 2022, yaitu pada awal bulan Februari 2021 hingga awal bulan April 2021. Setiap harinya guru pembimbing mengalokasikan 3 jam pelajaran untuk membimbing siswa secara daring maupun luring. Pelaksanaan pembimbingan sesuai dengan kesepakatan guru pembimbing dan siswa. Boleh 3 jam di awal pembelajaran atau 3 jam di akhir pembelajaran. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses KBM siswa dengan guru kelasnya. Tempat kegiatan. Pelaksanaan unjuk kerja dan karya ini dilakukan di rumah salah satu siswa. Setiap kelompok UKK memilih salah satu tempat untuk dijadikan deskam dalam proses pembuatan produk. Kegiatan ini diikuti oleh 2 hingga 5 siswa dalam suatu kelompok dan pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. C. Proses pengumpulan bahan. Pada proses pembuatan ATM ini, bahan utama yang dibutuhkan adalah kardus bekas. Kardus bekas mudah didapat dari lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Sebagian besar siswa, guru, tetangga, dan lain-lain. Mengumpulkan kardus bekas yang masih layak untuk digunakan untuk kemudian diolah menjadi dinding ATM. Selain itu, kardus bekas juga didapatkan dari atau toko-toko yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan rumah. Dalam pembuatan ini dibutuhkan sekitar 2 kardus bekas. Bahan baku pembuatan ATM dinamo baterai yaitu 1 kabel, 2 saklar klik, 3 saklar pencet, 4 2 dinamo DVD, dan 5 baterai. 2 dinamo DVD, 5 baterai 9 volt, dan 6 kabel soket baterai. Kedua, bahan baku pembuatan ATM adaptor. 1 kabel, 2 saklar klik, 3 saklar pencet, 4 2 dinamo DVD, 5 adaptor. D. Rancangan pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang akan diperoleh anak unjuk kerja dan karya dalam pembuatan ATM adalah pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna, meaningful learning, adalah merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif. Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan orang atau guru menjelaskan. Dalam hal ini akan mempraktekkan secara langsung pembuatan ATM. Selain pembelajaran yang bermakna, kegiatan ini akan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan pada diri siswa. Hal ini dikarenakan apa yang dipelajari dan dimanfaatkan siswa terkait dengan apa yang ada di lingkungan sekitar. Dalam hal ini adalah pembuatan ATM. Dengan pola hidup mandiri dan bertanggung jawab sebagai sumber belajar ini, diharapkan siswa dapat menanamkan
cinta terhadap lingkungan. Ini yang nantinya akan menumbuh kembangkan budaya mengelola keuangan, menabung, dan melestarikan pola hidup mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua kelompok Aura Supraya. Lalu selanjutnya ada bab 4. Langkah-langkah penerapan informasi. Proses pembuatan ATM adalah rangkaian melaksanakan desain kegiatan. Yang pertama, langkah-langkah penerapan informasi. Proses pembuatan ATM adalah rangkai kardus menjadi sebuah kubus seperti ini. Lalu rangkai dinamo, kabel serta saklarnya, dan jangan lupa minta tolong ke pertolongan orang tua. Lalu di sini ada rangkaian kabelnya. Contohnya, seperti ini ya. Nanti saya akan berikan fotonya di sini. Lalu yang kedua adalah dokumentasi pengalaman belajar. Dalam proses pembuatan ATM ini banyak sekali pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa. Alhamdulillah pembuatan ATM ini berhasil dilakukan oleh kelompok dan ada 2 jenis. Lalu ada 2 jenis ATM. Yang pertama ATM adaptor, yang kedua ATM jenis dinamo baterai. Jika jenis dinamo baterai di sini ada untuk pasang lepas baterainya. Jika baterainya habis, ini bisa dicopot. Di atasnya juga bisa dibuka, tidak dipermanen. Dan di sini bisa, kalau misal baterainya habis, kita bisa beli dengan baterai 9 volt. Lalu di sini ada jenis yang kedua, ATM jenis adaptor. Nah, di sini kita adaptornya memakai adaptor yang 12 volt. Nah, di sini juga tidak dipermanen dan di belakangnya tidak ada untuk lepas pasang apapun itu. Di sini cuman atasnya aja yang tidak permanen. Lalu di sini cara kerja ATM-nya adalah kartu editor. Siap-siap. Ya, ini ya. Ini kartu ditulis. Ada 2. Lalu cara kerja adaptor ini, kita perlu copkan adaptornya ke colokan, lalu kita pasang kartunya. Di sini kita sudah siapkan kartunya seperti ini. Kita juga beri logo CTM, yaitu celengan ATM. Lalu cara kerjanya, di sini kita sudah siapkan kartunya berlogo CTM, celengan ATM. Di sini kita masukkan kartunya. Lalu di sini otomatis dinamonya akan berputar. Lalu kita masukkan, anggap saja ini uang. Nah, masuk. Bagaimana cara pengeluarannya? Kita pencet ini. Jika ada yang tersangkut, kita bisa membenahinya dengan cara buka tutup alasnya. Lalu kita pencet seperti ini. Selesai. Itu adalah cara kerja ATM di adaptor. Nah, di sini kalau tanpa kartu, fungsi ATM-nya tidak akan bisa berjalan. Tidak ada dinamo yang berputar dan tidak bisa mengeluarkan apapun. Ada ATM jenis dinamo. Di sini kita nggak perlu colokan ya, karena ini ATM jenis baterai. Di sini kita juga sama, kita masukkan kartu ATM-nya.
Lalu kita masukkan, anggap saja ini uang ya. Lalu kita masukkan. Lalu kita, bagaimana cara keluarnya juga sama, kita pencet. Sudah keluar. Begitu caranya. Dan agar baterainya tidak habis, kita copot kartunya. Seperti itu langkah kerja ATM kami. Lalu kita di sini akan lanjut ke penutup saja. Bab 5. Kesimpulan dari ATM ini adalah produk ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar pada saat waktu pandemi COVID-19. Selain itu, produk ini juga mengajarkan anak atau adik kita untuk menabung, karena menabung harus dibiasakan sejak dini. Meskipun uang yang ditabung juga tidak banyak. Selain itu, produk ini juga bernilai ekonomis dan bisa dijual produk ini. Produk ini juga bisa dijadikan salah satu alat untuk belajar kegiatan ekonomi di sekolah. Lalu di sini saya akan menampilkan foto-foto langkah cara pembuatannya dengan kelompok saya di sini. Seperti itu. Sekian dari kami berdua. Seperti ini. Lalu cukup itu saja dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun tutur kata kita ada yang salah atau menyinggung. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.